Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di channel Legally Blind. Kali ini saya akan kembali membicarakan tentang AC Milan setelah sekian lama, 1 atau 2 tahun yang lalu, ketika Milan sedang berjuang untuk mendapatkan posisi Liga Champions ya. Waktu itu ketika melawan Atalanta ya, Kessie dengan 2 gol ya walaupun dari penalti. Nah itu kayaknya di musim itu ya terakhir kali saya memberikan atau bercerita tentang AC Milan. Nah sekarang musim baru ya, setelah Milan lolos ke Liga Champions di musim itu, kalau nggak salah tahun 2020-2021 ya. Kemudian di 2021 ke 2022 Milan kemudian Scudetto ya. Saya sangat happy ya. Lalu di musim selanjutnya ketika Milan lolos ke semifinal Liga Champions sebelum dihentikan oleh Inter Milan. Jadi itu adalah masa-masa yang sangat menyenangkan ya menjadi fans AC Milan ya. Kita telah beralih, kita telah meninggalkan banter era ya. Sekarang kita sudah konsisten berada di 4 besar Liga Italia ya, dan selalu masuk ke Liga Champions. Musim ini pun kita masuk ke Liga Champions kembali, walaupun dapat hadiah ya dari Juventus yang potong nilainya karena ada pelanggaran finansial ya dari Liga Italia. Nah, seperti teman-teman ketahui, di musim panas kali ini Milan mengalami banyak sekali revolusi ya, perubahan roller coaster. Dimulai dengan pensiunnya Ibrahimovic di pertandingan terakhir AC Milan ya. Dia mengumumkan pensiun, dia meneteskan air mata. Kita juga terhenyak ya, karena Ibrahimovic ini adalah salah satu katalis ya yang telah membuat AC Milan bangkit dari keterpurukannya ya ketika dia bergabung untuk kedua kalinya. Lalu Ibrahimovic juga yang membuat Milan bangkit dan kemudian bisa meraih Scudetto musim lalu ya. Setelah Ibrahimovic pensiun, di pertandingan terakhir AC Milan, kita di suatu pagi saya bangun dan melihat berita yang luar biasa mengejutkan ketika katanya AC Milan memecat Paolo Maldini dan Frederic Massara dari posisinya sebagai direktur ya, technical director dan sporting director. Tadinya saya tidak percaya dan itu gosip gitu, tapi karena semakin banyak berita-berita itu dan ternyata benar, Maldini dipecat dengan cara yang tidak pantas gitu ya untuk seorang legenda Bandiera Milan. Walaupun mungkin memang Maldini ini punya sifat yang keras gitu ya, dan mungkin tidak disukai oleh orang-orang atau mungkin manajemen atau mungkin Pioli ya, banyak berbeda pendapat. Tapi cara dari manajemen terutama Jerry Cardinale untuk memecat Maldini dan Massara itu menurut saya sangat memalukan dan tidak pantas gitu ya. Saya juga akhirnya men-tweet ya beberapa kali tagar Cardinale out gitu ya. Makin diperparah setelah Maldini Frederic Massara keluar, Sandro Tonali, calon Bandiera Milan ya pemain kebanggaan kita gitu ya semua bagi para Milanista, ternyata dijual ke Newcastle United walaupun dengan harga yang sangat tinggi ya, 70 juta euro, belum termasuk add-ons katanya. Tapi yang pasti dia dijual oleh manajemennya. Shock ya, sangat shock sekali. Saya dan tentunya para Milanisti sekalian di seluruh dunia shock banget. Ibrahimovic keluar, Maldini Massara ditendang, Sandro Tonali dijual. Ini mau jadi apa Milan? Nah, pesimisme membuncah ya. Kita makin males ya dengan AC Milan. Tiba-tiba perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, manajemen mulai merekrut pemain-pemain yang menurut saya terutama juga, ini pemain-pemain yang cukup berkualitas gitu ya. Dengan penjualan Sandro Tonali dengan 70 juta euro, uang itu kemudian dibelanjakan ya
Tadinya kita berpikir bahwa uang itu tidak akan dibelanjakan, yang langsung dipakai oleh Redbird Capital ya untuk kepentingan perusahaan atau bisnisnya sendiri, tapi ternyata dibelanjakan, dan akhirnya Milan sejauh ini berhasil mendatangkan 8 pemain ya. 2 pemain gratis yaitu Marco Sportiello dari Atalanta, ini kiper upgrade dari Tatarusanu ya tentunya, dan mendapatkan pemain muda 18 tahun ya bernama Luca Romero ya, seorang winger kanan dengan kaki kiri yang kuat ya, dari Lazio, gratis ya. Dan di pre-season ternyata permainannya cukup bagus gitu loh, walaupun masih 18 tahun. Artinya ini upgrade lagi di sisi kanan dari Mesias maupun Saelemaker. Nah, tidak berhenti di situ, 6 pemain kemudian dibeli dengan harga rata-rata 16-20 juta euro. Pertama mereka membeli Ruben Loftus-Cheek ya dari Chelsea dengan harga 16 juta euro, belum termasuk add-ons ya, RLC. Kemudian mereka membeli Tiani Reinders ya dari AZ Alkmaar ya, seorang midfielder juga. Jadi Ruben dan Tiani ini adalah box to box midfielder ya. Tiani ini especially good ya because dia ternyata memiliki stamina yang luar biasa. Di AZ Alkmaar dia bermain 50 kali musim lalu ya, dan sebagian besar hampir seluruhnya menjadi starter. Jadi dia memiliki stamina dan strength yang kuat. Dan ternyata tidak hanya itu, dia punya goal contribution-nya 2 digit ya. Dan di AZ Alkmaar dia menjadi pemain terbaik di tahun lalu. Nah, tidak hanya itu, dia ternyata juga memiliki kreativitas, kemampuan dribbling, kemampuan passing yang di atas rata-rata. Artinya kita bisa berharap bahwa Tiani Reinders ini bisa mulai menggantikan posisi Tonali ya. Apalagi dia berdarah Indonesia karena ibunya itu katanya dari Indonesia. Nah, setelah membeli Tiani Reinders, Milan membeli marquee signing dari Amerika Serikat ya. Dia adalah Christian Pulisic ya. Pulisic ini bisa bermain di left winger dan right winger, juga AMC ya. Kalau dia bermain di right winger, tentu dia juga upgrade dari Saelemaker dan Mesias. Dia bermain dengan kaki kanan, jadi menurut saya dia tidak inverted winger, tapi dia karena dengan kaki kanannya dia bisa memberikan crossing yang bagus. Dan ternyata di pre-season dia sudah mencetak sekitar 6 assist gitu ya, karena cornernya bagus rupanya. Jadi kita punya corner taker yang bagus di musim ini ya, mudah-mudahan bisa mendulang banyak gol dari set piece. Setelah Christian Pulisic, nah ini dia kejutannya adalah Milan membeli Noah Okafor yang merupakan striker atau winger dari RB Salzburg ya. Dia bisa bermain di semua posisi di depan, kanan, kiri, tengah, dan number 9 ya, walaupun mungkin false number 9. Noah Okafor dibeli dengan harga yang sangat-sangat murah, 13 juta euro teman-teman. Dia masih muda ya, dan dia adalah pemain yang sangat punya prospek cerah dan plot menjadi backupnya Leao dan juga menggantikan Giroud gitu ya di masa yang akan datang. Nah, setelah Noah Okafor, Milan membeli marquee signing lagi ya untuk menjadi right winger di AC Milan ya, untuk mendampingi atau menjadi kembaran Leao di sisi kanan ya, karena dia ternyata adalah pemain yang sangat jago dribbling ya. Dia katanya adalah Nigerian Robben, dan katanya juga disebut sebagai faster Robben ya. Jadi dia memiliki gaya permainan seperti Arjen Robben ya, sayap kanan dengan kaki kiri yang ampuh, jago dribbling ya, bermain dan bisa melakukan tusukan-tusukan di tight spaces atau celah-celah atau ruang-ruang sempit gitu. Nah, dia adalah Samuel Chukwueze, dibeli dari Villarreal dengan harga 20 juta euro dan add-on 8 juta euro. Samuel Chukwueze ya. Jangan ketukar ya dengan Samuel atau Samu Castillejo ya. Sama-sama dari Villarreal, sama-sama SC ya inisialnya. Nah, yang terakhir ya, Milan membeli sejauh ini ya, Milan membeli Yunus Musa ya, gelandang box to box lagi dari Amerika berumur 20 tahun dengan harga 20 juta euro juga. Ya. Jadi kita sudah punya 3 midfield baru ya. Muda, potensial.
Walaupun Ruben Loftus sudah 27-28 tahun ya, tapi masih oke gitu ya, andai tidak recurring cederanya dia. Nah, itu adalah 8 pemain baru AC Milan. Oke teman-teman sekalian, apa yang kurang dari transfer sejauh ini gitu ya. Nah, Milan ini bermain berbeda dengan musim lalu ya. Piolo sekarang sepertinya sedang mempergunakan formasi 4-3-3, atau ada juga jurnalis yang mengatakan false 4-3-3 ya, karena bisa berubah jadi 4-2-3-1 ketika melakukan penyerangan. Tapi 4-3-3 formasi defaultnya. Nah, ketika bermain dengan 4-3-3, salah satu lubang atau kekurangan yang disorot oleh para jurnalis maupun Milanisti adalah kekurangan defensive midfielder ya, DM yang bermain di tengah dan diapit oleh dua mezzala itu. Sejauh ini Milan memainkan, atau Pioli memainkan Rade Krunic di posisi itu. Kalau ada Benasser, memang Benasser yang paling ideal di situ ya, tapi karena Benasser cedera dimainkan Rade Krunic yang sebetulnya posisi aslinya bukan di situ. Jadi banyak Milanisti yang merasa kita perlu untuk membeli defensive midfielder untuk menjadi anchor ya, atau regista ya, yang mempunyai kualifikasi atau kualitas defensif yang mumpuni gitu. Nah, beberapa nama sempat menjadi perbincangan. Yang paling kencang adalah Nicolas Dominguez dari Bologna, dan juga ditambah dengan adanya kemungkinan Rade Krunic pindah ke Fenerbahce, karena Fenerbahce menawarkan gaji 3 kali lipat dari yang diberikan di AC Milan, dan Krunic sepertinya tertarik dan tergoda ya untuk pindah ke Fenerbahce. Kalau Krunic pindah, maka perlu untuk dicari penggantinya, yaitu penggantinya adalah seorang DM ya, defensive midfielder. Impian saya sih Tion Koopmeiners atau Sofyan Amrabat, tapi kayaknya nggak mungkin karena harganya 30 juta euro ke atas, sedangkan Milan tuh kayaknya pembeliannya itu terbatas di 20 juta euro gitu ya. Nah, ada juga selain Nicolas Dominguez itu adalah Matt Weaver ya dari PSV. Tapi kita lihat saja ini, karena masih ada sekitar 2 minggu sebelum penutupan bursa transfer di akhir bulan Agustus gitu ya teman-teman sekalian. Nah, itu adalah lubang pertama yang perlu diadres. Lubang kedua yang menurut saya penting juga adalah Giroud ya. Giroud ini center forward kita, andalan kita 2 musim lalu, 2 musim berturut-turut ya. Menurut saya Giroud sekarang sudah nggak bisa lah jadi starter di lini depan AC Milan gitu ya. Memang karakternya dia adalah karakter box player ya gitu ya, box predator ya. Tapi kayaknya dia semakin lama semakin lambat dan semakin tidak tidak bisa dimainkan 90 menit dari awal gitu. Kecuali dia jadi pemain pengganti atau decisive bench player ya. Nah, sementara Noah Okafor memiliki karakteristik yang berbeda dengan Giroud. Noah Okafor ini adalah striker cepat gitu ya, mungkin mirip-mirip Alvaro Morata gitu ya. Dia tidak kuat di header, dan finishingnya juga tidak sebagus nomor 9 murni gitu. Makanya kalau kita bisa dapatkan nomor 9 murni sebagai starter ya, untuk alternate dengan Giroud itu bagus sekali. Saya sih sebenarnya berdoa supaya Milan bisa dapat Mediterami ya, jago sekali dia di Liga Portugal ya, di Porto. Sekitar 40-an goal assist contribution setiap musimnya selama 3 musim berturut-turut. Ini luar biasa ini. Tapi Mediterami ini kayaknya mahal karena Porto mematok harga 30 juta euro walaupun kontraknya sudah akan berakhir tahun depan. Nah, selain Mediterami, Milan juga dikait-kaitkan dengan Armando Broja dari Chelsea yang baru selesai dari cedera Chelsea, tidak rekomen ya. Benjamin Sesko dari RB Salzburg ini juga oke nih kalau yang ini. Juga ada Hugo Ekitike dari PSG, saya nggak tahu lah permainannya. Dan yang terakhir ini Moiskin dari Juventus. Kita nggak tahu nih seberapa bagusnya nanti kalau dia pindah gitu. Tapi sejauh ini kita memang perlu center forward baru yang bertipe seperti Giroud gitu, karena Giroud kayaknya udah nggak bisa diandelin lagi setiap game di pertandingan AC Milan. Lubang yang ketiga adalah di bagian defense ya. Kita kan kehilangan Gabbia, dan kayaknya Simon Kjaer ini sudah mulai tidak bisa diandalkan lagi di lini belakang. Makanya lagi sedang mengejar center back ya, yang baru, yang muda.
Tapi sebetulnya saya berharap center back-nya bisa dibeli yang berpengalaman juga gitu ya, sebagai penggantinya Simon Kjaer gitu ya. Tapi kayaknya Milan lebih memilih mencari center back muda dengan harga-harga murah gitu. Katanya ada namanya Marco Pellegrino dari South America gitu ya, kalau nggak salah, saya lupa nama klubnya. Tapi itu lagi diincar, juga ada beberapa back muda lain gitu. Sementara kita juga masih ada Mattia Caldara. Saya juga penasaran nih, Mattia Caldara masih bisa nggak ya diandalkan? Jangan-jangan kalau dia sudah lepas dari masa cederanya, dia sudah bisa diandalkan ya untuk fourth center back 4 kita gitu. Kenapa enggak? Karena dia juga gajinya gede loh, 2 juta euro gitu. Kenapa nggak kita manfaatkan? Kebetulan juga dia tidak punya peminat dan tidak bisa dijual gitu. Oke. Kita juga sepertinya membutuhkan pelapis Theo Hernandez. Katanya ada kemungkinan kita akan membeli setelah Fode Balotore dijual nantinya ya. Fode masih ada di Milan. Setelah Fode pergi, incarannya adalah Riccardo Calafiori dari Basel ya. Ini pemain didikan AS Roma. Sepertinya sih lumayan bagus ya Riccardo Calafiori. At least kayaknya upgrade lah dari Fode Balotore. Tapi ada juga kemungkinan untuk mengambil dari Primavera bernama Davide Bartesaghi ya. Davide Bartesaghi ini ternyata bisa bermain juga sebagai center back di bagian kiri ya, karena dia memiliki kaki kiri gitu. Jadi bagus juga nih kalau bisa ngambil dari Primavera. Apalagi ada namanya Giancarlo Simic dari Primavera, itu juga center back yang oke itu sepertinya untuk kita angkat ke tim utama. Jadi itu adalah tiga bolong di Milan yang sepertinya masih harus diadres sebelum kita menutup bursa transfer. Tapi di sisi depan, di sisi sayap, terutama sayap kanan dan tengah, kayaknya kita sudah, di Mezzala maksudnya ya, kayaknya kita sudah covered deh, kita sudah oke. Lalu bagaimana chance Milan di musim ini di Liga Italia Serie A dan mungkin di Liga Champions? Liga Champions sih belum ada, belum dimulai drawingnya ya, tapi Milan kayaknya akan ada di pot yang susah gitu ya, di pot 4 dan akan ketemu dengan jago-jagoan gitu ya, pot 4 atau 3 gitu ya, karena kita finish di posisi keempat kemarin. Jadi kita tunggu saja gitu. Nah, tapi di Liga Italia kita akan bertanding melawan Bologna di hari Selasa dini hari ya, di Stadion Renato Dalla Ara. Saya mengharapkan Milan bisa langsung run, langsung berlari yang mendapatkan 3 poin, karena di 10 pertandingan pertama kita akan melawan 5 tim yang jago-jago gitu, termasuk Napoli, Juventus, Inter, ya, Roma, dan kayaknya Lazio atau Atalanta gitu. Kita harus segera mendulang poin secepat-cepatnya. Nah, bagaimana peluang Milan di musim ini? Saya melihat banyak teman-teman podcaster Milanisti, baik yang di luar negeri terutama ya, seperti misalnya di Sempre Milan ya, Oliver Fischer gitu ya, terus juga Martino Cuccio ya, Santangelo gitu. Itu semua, kecuali itu tuh Antonio Torgrude itu ya, itu dia sangat optimis, semua sama seperti saya itu. Semua menyatakan atau memperkirakan Milan akan finish di 4 besar tapi tidak juara gitu, peringkat 3 atau 4 gitu. Nah, kalau saya sangat optimis Milan bisa kembali menjadi juara di musim ini gitu. Memang banyak bolong di lini pertahanan, tapi kita akan mencetak banyak gol atau lebih banyak gol dari yang kita concede gitu. Nah, Milan akan jadi posisi pertama. Kalau Napoli, saya rasa Napoli masih akan sangat jago karena Osimhen masih ada di sana, tapi mereka kehilangan Kim Min-jae dan mereka kehilangan pelatih Luciano Spalletti ya, digantikan oleh Rudi Garcia. Nah, ini pasti akan sangat berpengaruh teman-teman sekalian. Makanya walaupun Napoli akan tetap jago ya di Serie A, tapi mereka tidak akan sejago musim lalu gitu. Lalu Inter bagaimana? Inter juga telah memberi 8 pemain juga, dan kebanyakan juga pemain-pemain bagus, tapi sebetulnya mereka downgrade gitu, karena Andre Onana diganti Jan Sommer itu downgrade. Lalu Lukaku, Dzeko diganti Thuram dan Arnautovic, itu juga downgrade menurut saya. Satu-satunya yang tidak downgrade adalah kepergian Brozovic yang diganti oleh Davide Fratesi ya. Itu menurut saya like for like ya. Walaupun Fratesi itu Mezzala, tapi itu kualitasnya menurut saya sama gitulah. Nah, upgrade-nya ada di sisi wingback. Inter memiliki Federico Di Marco dan dia kedatangan Carlos Augusto dari Monza. Lalu sebelah kanan ada Denzel Dumfries dengan fisikalnya, dan kedatangan Juan Cuadrado dengan teknikalnya. Jadi di
Di sayap itu Inter sangat oke. Nah, di defense mereka kehilangan Milan Skriniar, itu juga downgrade gitu. Nah, itu Inter. Nah, kalau Juventus itu baru membeli Timothy Weah ya, sepertinya mereka walaupun skuadnya itu besar, tapi saya rasa walaupun dia juga tidak bermain di Liga Champions ya, fokus di Serie A, tapi saya rasa mereka sedang dalam posisi membangun tim kembali gitu ya. Mungkin akan masuk 4 besar, tapi kayak kalau Scudetto kayaknya belum. Mereka akan meningkat ya, tapi kalau Scudetto belum. Jadi makanya saya kembali ke AC Milan yang akan menjadi juara di musim ini. Oke, demikian prediksi saya. Saya berharap rutin kembali untuk berdiskusi atau membicarakan tentang AC Milan di musim ini seperti dulu, karena saya sangat excited dengan transfer Milan di musim ini. Demikian teman-teman sekalian, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya di Legally Blind Channel. Bye.